Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Aldo Bagus Saputro. Saya selaku moderator yang akan menemani keberjalanan diskusi pada pagi ini. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri yang telah saya sebutkan, dan juga ada teman saya Ahadi Arisena, ada Aniki Muslihah, dan ada Bayu Muktiwibowo. Nah, di sini kami akan mendiskusikan, mungkin lebih tepatnya mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kami lakukan di hari-hari sebelumnya mengenai tokoh-tokoh psikologi yang mungkin beberapa dari kita sudah mendengarnya, atau mungkin memang kita sudah mempelajarinya. Mungkin teman-teman yang ingat bahwa kita sudah mempelajarinya di semester 2 di psikologi kepribadian 1. Nah, di sini kita akan membahas lagi mengenai tokoh ini, di mana tokoh ini adalah Alfred Adler. Di mana tokoh Alfred Adler ini sangat terkenal dengan teorinya yang bernama psikologi individual. Baik, perkenalkan nama saya Aniki Mufilyani lulus ini dengan NIM G01200019. Saya izin melanjutkan. Nah teman-teman, sebelum kita mulai memasuki ke teori-teori dari Alfred Adler, kita perlu mengenali dulu nih siapa sih Alfred Adler itu. Nah, jadi kita akan membacakan sedikit biografi dari Alfred Adler. Nah, Alfred Adler ini dilahirkan pada 7 Februari 1870 di pinggiran kota Wina dan wafat pada 28 Mei 1937 di Skotlandia. Adler tumbuh dan berkembang dalam keadaan menderita rakitis dan pneumonia yang membuatnya lemah, tidak bisa berjalan, bahkan hampir meninggal. Keadaan inilah yang menjadi motivasi utama Adler untuk menjadi seorang dokter yang kemudian beralih menjadi psikiatri. Adler menulis tentang organ inferiority, karangan yang menyebabkan putusnya hubungan dengan Freud. Bahkan teori Adler semakin hari semakin berbeda dengan Freud. Jadi emang dulu Adler sama Freud ini tuh kerja di satu bidang yang sama untuk psikoanalisis. Nah, tapi selanjutnya teori Adler ini tuh makin berbeda gitu teman-teman. Jadinya hubungannya jadi gak baik deh sama Freud. Lalu Adler ini akhirnya wafat di tanggal 28 Mei itu karena serangan jantung. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan mulai masuk ke teori dari Alfred Adler. Teori ini bernamakan psikologi individual nih. Artinya apa tuh? Nah, maksud dari individual di sini adalah karena konsep awalnya yang melepaskan diri dari Freud dan sesuai dengan konsep teorinya bahwa manusia memiliki kepribadian yang menyatu, di mana setiap individu adalah kesatuan yang unik dari motif-motif, sikap, dan nilai yang dibentuk dari heredity dan lingkungan. Sehingga menurut Adler ini, kepribadian individu itu tidak dibagi-bagi, tidak seperti Freud dengan id, ego, superego, atau seperti Jung dengan kesadaran, ketidaksadaran, self-archetype, dan lain-lain. Nah, kalau psikologi individual sendiri itu merupakan ilmu dan teori yang memandang individu sebagai makhluk yang saling bergantung sejak manusia itu dilahirkan. Konstruk utama psikologi individual ini adalah bahwa perilaku manusia dipandang sebagai sesuatu kompensasi terhadap rasa inferioritas. Adler itu berpendapat teman-teman bahwa manusia adalah makhluk sosial yang bertanggung jawab. Ia percaya bahwa manusia sejak lahir dikaruniai dengan kesadaran bersosial dan hanya keterpaksaan atau kompensasi tadi itu yang membuatnya bertanggung jawab kepada manusia lain untuk dapat meyakinkan dan mencapai sebuah kesejahteraan yang baik bagi dirinya dan juga orang lain. Adapun beberapa prinsip nih teman-teman dari dalam teori kepribadian psikologi individual dari Adler. Yang pertama adalah kekuatan dinamis di balik perilaku manusia adalah berjuang untuk meraih keberhasilan atau superioritas. Yang kedua, persepsi subjektif manusia membentuk perilaku dan kepribadiannya. Yang ketiga, kepribadian itu menyatu dan konsistensi diri. Yang keempat, nilai dari semua aktivitas manusia harus dilihat dari sudut pandang minat sosial. Yang kelima, struktur kepribadian yang konsisten atau konsistensi diri berkembang menjadi gaya hidup seseorang. Dan yang keenam, gaya hidup dibentuk oleh daya kreatif manusia. Dan ini nanti akan dibahas satu persatu, baik oleh saya dan teman-teman saya. Nah, selanjutnya kita akan mulai masuk ke prinsip yang pertama, yaitu perjuangan menjadi sukses atau superioritas.
Pada konsep Adler ini berintikan mereduksi semua motivasi menjadi satu dorongan tunggal untuk meraih keberhasilan. Dan superioritas di sini yang dimaksud Adler itu bukanlah superior terhadap orang lain ya, melainkan bergerak dari posisi yang dirasa rendah kepada posisi yang lebih tinggi. Jadi orang itu dapat menghadapi perasaan tidak berdaya dengan berupaya mencapai kompetensi, penguasaan, dan juga kesempurnaan. Nah, dorongan tunggal ini kemudian dapat membedakan arah perjuangan manusia dan arah kepribadiannya yang ada bermacam-macam. Yang pertama adalah arah tujuan ke tujuan akhir. Jadi tidak ditentukan oleh genetis atau lingkungan, namun merupakan produk dari daya kreatif. Daya kreatif ini apa? Daya kreatif adalah kemampuan manusia untuk secara bebas membentuk perilakunya dan menciptakan kepribadian mereka sendiri. Nah, karena ketika anak-anak mencapai usia 4-5 tahun, daya kreatif mereka itu telah terbentuk sampai pada titik di mana mereka bisa menetapkan tujuan akhirnya mereka. Lalu yang kedua ada daya juang sebagai kompensasi. Nah, manusia itu terus-menerus didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi perasaan inferior dan didorong oleh keinginan untuk menjadi utuh. Nah, bawaan, sifat, dan arah daya juang ini ditentukan oleh perasaan inferior dan juga tujuan meraih keunggulan. Tanpa daya bawaan untuk menuju kesempurnaan, anak-anak itu gak akan pernah merasa inferior. Tanpa perasaan inferior, mereka tidak akan pernah menetapkan tujuan untuk meraih superioritas ataupun keberhasilan. Jadi saling bersinggungan banget gitu. Nah, yang ketiga merupakan berjuang meraih superioritas pribadi. Jadi, tujuan ini tuh bersifat personal dan merupakan usaha yang dimotivasi sebagian besar perasaan inferior yang berlebihan atau munculnya inferiority complex atau sebuah kondisi psikologis di mana ketika suatu pihak tuh merasa inferior, lemah, atau lebih rendah dibandingkan pihak yang lain. Contohnya nih, pencuri dan penipu merupakan contoh orang yang berjuang untuk keuntungan pribadi. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah berjuang meraih keberhasilan. Individu yang sehat secara psikologis adalah mereka yang dimotivasi oleh minat sosial, di mana tujuan keberhasilan ini sangat terikat dengan kontribusi mereka pada lingkungan masyarakat. Jadi individu-individu ini itu biasanya peduli dengan tujuan-tujuan yang melebihi diri mereka sendiri, mampu menolong orang lain, mampu melihat orang lain sebagai teman bukan sebagai lawan gitu ya. Dan juga keberhasilan ini didapat bukan dengan mengorbankan orang lain. Dan juga dia juga bisa melihat masalah dari sudut pandang perkembangan masyarakat daripada sudut pandang keuntungan pribadi. Begitu teman-teman. Jadi memang menurut Adler, manusia itu berjuang demi sebuah tujuan akhir, entah itu superioritas pribadi atau keberhasilan untuk semua umat manusia. Tujuan tersebut bersifat fiksi dan dibentuk sejak kecil, lalu berkembang membentuk kepribadian sesuai dengan style of life-nya atau gaya hidup, dan dibentuk dari faktor heredity, lingkungan, serta yang terpenting adalah daya kreatif. Baik, terima kasih Aniki. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengamatan subjektif atau sebut saja pandangan subjektif. Pada pembahasan kali ini kita akan menganut prinsip Adler yang kedua, yang berbunyi pandangan subjektif seseorang membentuk sifat dan kebiasaan mereka. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan setiap orang itu pasti selalu ingin mencapai keberhasilan atau perasaan superioritas. Apa sih perasaan superior itu? Simpelnya gambarkan saja sebagai perasaan kepuasan terhadap diri sendiri gitu. Kenapa mereka pengen mencapai keberhasilan? Kenapa mereka pengen mencapai perasaan superior? Karena di dalam diri manusia itu pasti ada perasaan inferior, atau perasaan ketidaknyamanan, atau ketidaktenangan, atau kekurangan, atau kerendahan, seperti itu. Nah, dengan mencapai keberhasilan ini atau perasaan kepuasan ini, mereka itu berharap semoga perasaan inferior yang ada dalam diri mereka itu bisa hilang. Seperti itu. Namun sayangnya, selama perjuangan mereka, selama perjalanan mereka untuk mencapai perasaan kepuasan atau keberhasilan tersebut tidak berdasarkan pada realita, atau secara singkat, bukan melalui pandangan rasional, tetapi dengan pandangan subjektif mereka saja atau sudut pandang mereka, di mana pandangan subjektif mereka ini biasanya bersifat fiktif atau hayalan. Jadi kayak angan-angan mereka, impian mereka mengenai bagaimana sih mereka pengen di depan nanti
mereka di masa depan nanti mau gimana gitu. Contohnya kayak misal ada orang dia di masa depan nanti pengen kaya, siapa sih nggak pengen kaya kan ya. Nah dia di masa depan nanti pengen kaya. Nah menurut dia berarti keberhasilan itu tercapai ketika dia sudah kaya nanti, seperti itu. Atau mungkin ada yang berpikiran dia pengen di masa depan itu hidup senang, terus nggak pernah ada rasa sedih lah dalam dirinya. Berarti menurut dia sendiri keberhasilan itu dicapai ketika kita bisa bahagia, seperti itu. Dan di sini pengamatan subjektif sendiri memiliki dua subbab. Yang pertama adalah fiksionalisme atau fictionalism, dan yang kedua adalah physical inferiorities atau kekurangan fisik. Secara umum sering disebut sebagai cacat fisik, seperti itu. Oke, agar tidak terlalu berlama-lama, mari kita langsung saja ke pembahasan mengenai fiksionalisme. Baik, pada pembahasan fiksionalisme, hal yang paling penting yang perlu kita ingat adalah fiksi itu sangat penting dalam kehidupan seseorang. Terutama adalah fiksi mengenai tujuan untuk kesuksesan atau perasaan superioritas. Biasanya keputusan tujuan ini itu dibuat pada masa-masa awal hidup seseorang. Kayak mungkin ketika kamu masih di TK atau masih di SD, kamu udah punya keputusan gede nanti pengen jadi apa. Enggak semua sih, ya paling masih random juga sih, tapi ya itu kan dari gambaran. Dan dengan gambaran kita punya tujuan. Kita pengen begini nih, kita pengen jadi ini, kita ngejar gimana caranya buat jadi ini, seperti itu. Tapi biasa itu ya tadi karena mungkin masih di awal-awal penggambaran itu masih belum terlalu jelas. Misal aku pengen jadi tentara, tapi jadi tentara itu gimana sih, cara jadi tentara gimana, tentara itu ngapain aja sih, kan masih nggak jelas gitu. Nah biasanya tujuan fiksi ini yang nantinya akan membentuk gaya hidup kita atau cara hidup kita, serta yang nantinya bakalan membentuk kepribadian kita menjadi kepribadian yang konsisten gitu. Contoh balik lagi tadi, bisa pengen jadi tentara. Biasanya dia ngeliat tentara itu badannya tegap, terus suaranya lantang. Terus misalkan dia nonton di film tentara jarang bercanda, akhirnya dia bakalan meniru karena dia pengen jadi tentara. Akhirnya dia niru sifat-sifat tentara. Jadi dia berusaha buat jalan tegap, jalannya kelihatannya tegas, berwibawa, suaranya lantang, tegas. Terus dia juga kalau diajakin bercanda jadi susah. Bukan berarti nggak bisa bercanda, tapi agak susah buat diajakin bercanda. Dan itu kan membentuk kepribadiannya gitu. Dan cara hidup dia misal ngikutin tentara yang dia pernah lihat. Misal tentara kalau makan cepet. Terus misal tentara kalau makan piringnya nggak pindah dari meja, nggak diangkat pakai tangan, piringnya nggak nyamperin mulut. Terus dia ngikutin. Terus misalkan tentara itu sering olahraga, dia ngikutin sering olahraga, sering lari, sering jogging gitu. Nah kayak gitu, itu yang bakal membentuk gaya hidupnya. Sama membentuk juga kepribadian tersebut. Kemudian ide Adler sendiri mengenai fiksionalisme ini terinspirasi dari buku yang dikeluarkan oleh Hans Feihinger dengan judul The Philosophy of As If. As if itu bagaikan, seolah-olah, andaikan. Nah, di dalam buku ini itu dijelaskan bahwa Feihinger ini percaya bahwa ide fiksi itu tidak memiliki eksistensi yang nyata, tapi mempengaruhi orang-orang seakan-akan mereka itu emang ada gitu. Contoh paling singkat itu misal kalimat laki-laki itu lebih kuat dari perempuan. Dan dengan kalimat seperti itu kan, ketika ini kata-kata kalimat ini masih populer, banyak orang yang berpikir kayak, oh iya laki-laki kuat, laki-laki bisa ini, laki-laki bisa ini, bisa angkat berat lah, bisa ngelakuin banyak hal lah, bisa kerja di luar lama lah, sedangkan perempuan nggak bisa. Jadi benar-benar membuat pikiran orang itu berpikir kayak laki-laki itu memang lebih kuat daripada perempuan. Tapi kan faktanya sekarang karena mungkin kalimatnya tidak terlalu mengena dalam pikiran orang-orang lagi, kayak mulai memudar efek-efeknya. Jadi kayak laki-laki sama perempuan mungkin sekarang sama aja. Laki-laki juga ada yang bisa masak, perempuan juga ada yang kuat gitu. Tergantung orang individunya mau bagaimana. Kemudian contoh singkat yang kedua itu
kepercayaan terhadap Tuhan. Kayak misalnya dengan percaya dengan Tuhan contoh singkat ya, karena saya beragama Islam. Di Islam dikatakan bahwa tidak ada cobaan yang diberikan kepada hambanya melebihi apa yang hamba itu mampu terima. Dan mungkin bagi beberapa tokoh, ketika dia menerima cobaan terus merasa putus asa, dia berpikir kembali tentang kalimat itu. Tidak ada cobaan yang diberikan kepada hambanya melebihi apa yang bisa diterima oleh hamba itu. Oh, berarti saya masih bisa nerima, masih bisa ngatasin ini, saya masih bisa nerima ini, saya masih bisa ngelaluin ini. Itu yang bakalan dia pikirin. Sehingga dengan kepercayaan tentang agama ini, kepercayaan tentang Tuhan ini, dia jadi apa istilahnya, berubah. Kepercayaannya itu menyesuaikan dengan agama dia. Jadi yang tadinya dia mungkin udah down ketika ngadepin cobaan, terus ketika ingat kalimat tadi, dia berpikir lagi, dia bangkit lagi karena ngerasa, oh, saya dibilang cobaan ini, berarti saya mampu buat ngelesain ini, saya mampu buat ngelaluin ini gitu. Jadi dia bangkit lagi dan dia hadapin lagi cobaannya gitu. Itu contoh-contoh singkatnya. Nah, tapi orang-orang yang bergerak berdasarkan fiksionalisme ini atau fiksi ini atau impian mereka ini biasanya tidak bergerak berdasarkan apa yang benar tadi, tidak secara rasionalisme, tidak berdasarkan apa yang emang benar, tapi apa yang menurut dia benar. Jadi selama dalam sudut pandang dia itu benar, ya bakal dia lakuin. Kalau dalam sudut pandang dia itu salah, ya nggak bakal dia lakuin. Seperti itu. Tapi ya mau itu baik, mau itu salah, mau itu benar, mau itu jahat, fiksi tetap punya kekuatan, atau kalimat hayalan itu tetap punya kekuatan buat mempengaruhi orang-orang. Ya gitu. The power of mind, gitulah istilahnya. Kemudian fiksionalisme ini sendiri sejajar atau berbanding lurus dengan teorinya Adler mengenai teleologi. Nah, teleologi ini sendiri itu merupakan penjelasan tingkah laku mengenai tindakan seseorang. Mohon maaf, saya ulangi. Teleologi ini penjelasan tingkah laku berdasarkan tujuan akhir atau berdasarkan impian masa depan mereka, seperti itu. Tapi sayangnya hal ini berlawanan dengan teori sebab akibat yang dikeluarkan oleh Freud. Ya, seperti yang kita tahu, dalam teori Freud itu mengatakan bahwa pengalaman masa lalu seseorang itu akan mempengaruhi kepribadian dia di masa kini. Sedangkan menurut Adler, tujuan akhir seseorang atau impian seseorang di masa depan akan memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu dan akan mempengaruhi tingkah laku dan juga kepribadian mereka di masa sekarang. Seperti itu. Secara singkat ya, perbedaannya simpel ya. Kalau Freud itu berdasarkan masa lalu mempengaruhi masa sekarang, kalau Adler masa depan mempengaruhi masa sekarang. Gitu aja sih. Tapi ya, meskipun mungkin teori Freud itu jelas ada sebab ada akibat, sedangkan punya Adler itu kan kayak orang-orang bingung, emang impian kita apa, emang fiksi kita apa. Nah, buat orang-orang yang mempertanyakan ini, gimana ya, itu kan kita ketika kita punya tujuan, kita mau termotivasi buat mencapai tujuan kita, seperti itu. Tapi ya kalau mengenai fiksi itu gimana kerjanya dan fiksi itu apa, Adler sendiri bilang kalau pandangan mengenai fiksi ini tidak perlu untuk disadari atau dipahami. Maksudnya ya kayak daripada kita mempertanyakan hal tersebut dan kita malah jadi diam di tempat, mendingan kita terima dan terus bergerak maju. Karena suatu saat pun ketika kita terus maju bakalan nemu sendiri jawabannya. Jangan sampai karena kita mikirin terus kita malah diam di tempat dan gak ngapa-ngapain gitu. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke pembahasan mengenai physical inferiorities atau kekurangan fisik. Kekurangan fisik atau yang umumnya disebut cacat fisik. Jadi ya setiap orang kan pasti terlahir dalam keadaan yang lemah. Ya, bayi soalnya.
Tapi ya kan ketika masih anak-anak pun kan pasti kita tetap apa ya istilahnya masih lemah lah, masih kecil dan nggak berdaya buat melakukan sesuatu hal yang besar gitu. Jadi ya masih punya banyak kekurangan lah, tapi kan sering dengan berkembangnya waktu, sering dengan pertumbuhan, sering dengan perkembangan diri kita bakalan terus berubah. Dan lama-lama kekurangan fisik kita tadi itu bakalan berubah seiring dengan kita ngerasain kayak aku lemah nih, aku nggak kuat, ayo kita jadi kuat, latihan lah buat jadi kuat. Aku nggak berdaya nih buat pelajaran, kita belajar buat biar kita bisa berdaya di belajar, bukan nggak berdaya lagi. Terus eh dan kekurangan-kekurangan lain itu mulai ditutupin saya dengan perkembangan waktu kan. Tapi ya meskipun kita udah sampai ke yang kita pengenin, meskipun kita udah ngerasa puas karena tujuan kita udah sampai, tapi bakalan tetap ada perasaan gak puas lainnya yang belum terpenuhi. Atau singkat kata ketika kita mencapai suatu hal, pasti bakal ada keinginan baru yang pengen kita capai lagi. Contohnya mungkin waktu kita kecil kita pengen nih buat cepet-cepet masuk SD, karena kelihatannya di anak-anak SD itu punya banyak teman. Terus masuklah ke SD. Begitu masuk SD, kita anak SMP nih. Anak SMP enak, bisa jalan-jalan jauh. Pengen nih kita jadi SMP. Begitu jadi SMP, kita ngeliat anak SMA. Anak SMA enak ya, bisa naik motor ke sana ke sini, bisa dari mobil dari motor sana ke sini. Akhirnya kita punya keinginan buat jadi anak SMA. Begitu jadi anak SMA, kita ngeliat orang dewasa enak, punya duit sendiri, bisa pakai duit sesuka dia dan duit dia sendiri, dan emang bebas gitu jadi orang dewasa. Akhirnya kita punya keinginan buat jadi orang dewasa seperti itu. Kayak gitu. Jadi kayak meskipun kita udah mencapai suatu titik di mana tujuan kita berada, bakalan ada tujuan-tujuan lain di titik-titik lain gitu. Seperti itu. Dan Allah sendiri pun menegaskan bahwa manusia itu diberkahi dengan organ yang lemah atau organ yang emang apa ya istilahnya serba kekurangan. Kenapa sih kok organ yang lemah itu dikatakan Adler sebagai suatu berkah? Ya karena kan dengan organ kita yang lemah, kita bakalan termotivasi buat menyelesaikan kelemahan kita itu, atau mengatasi kelemahan kita itu, mencari solusi lah gimana caranya biar kita bisa menutupi kelemahan kita tersebut. Gimana caranya biar yang tadinya lemah tuh jadi nggak lemah gitu. Dan Adler sendiri di sini juga menjelaskan bahwa kekurangan fisik sendiri itu tidak mempengaruhi gaya hidup seseorang. Tapi ya ketika kekurangan fisik itu datang bersamaan dengan perasaan di dalam diri kita bahwa kekurangan fisik kita itu membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi tak berdaya. Nah, itu yang bakalan mempengaruhi gaya hidup kita dan mempengaruhi kebudayaan kita. Dan dari kita yang memiliki kekurangan fisik dan perasaan tidak berdaya itu atas kekurangan itu, bakalan nih mulai mikir buat mengatasinya, buat menyelesaikan perasaan kita itu biar kita nggak ngerasa kalau kita itu nggak berdaya lagi. Biasanya ada dua solusi. Yang pertama itu orang-orang yang tahu mereka punya kekurangan, tapi mereka pengen kekurangan mereka itu tidak menghambat diri mereka sendiri. Jadi kayak pasti ada cara nih, meskipun aku punya kekurangan pasti ada cara. Gimana caranya ya? Terus misalkan dia punya cacat fisik di kaki, kan ada pembantu kaki lah buat berjalan. Ada kaki buatan, ada mungkin tongkat jalan dan sejenisnya. Jadi ya gitu, selalu ada cara buat menutupi kekurangan mereka, buat mengatasi kekurangan mereka bagi yang emang pengen terus berjuang. Ada juga yang mereka
yang ketika mereka merasa nggak berdaya, ya udah, ya mau gimana, aku mau gimana, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, jadi ya mau gimana gitu, dia pasrah, dia nyerah, terus dia mundur, ada yang begitu. Tapi ya eh buat beberapa contoh di kehidupan nyata, tokoh-tokoh yang punya kekurangan tapi tidak menutup mereka buat terus bergerak maju, tidak menutup mereka untuk terus bergerak, itu kayak Beethoven misal. Beethoven kan meskipun dia masuk ke dalam fase tuli, maksudnya udah tuli gitu, tapi dia masih masih bisa untuk berkarya, masih bisa tetap membuat komposer-komposer musik. Terus ada juga mungkin yang bertanya-tanya kayak, Beethoven kan tuli, kok dia masih bisa nyiptain musik? Jadi ya Beethoven itu dari lahir nggak tuli, dia tuli itu sering berjalan waktu karena penyakit gitu. Tapi sampai sekarang masih belum tahu jelas penyakit dia apa aja. Yang jelas itu karena penyakit dia itu sering berjalan waktu, lama-lama pendengaran dia makin buruk dan jadi tuli. Jadi ya karena dia dari lahir gak tuli, dia mengenal yang namanya nada lah istilahnya. Dan dari mengenal yang namanya nada itu ya, meskipun dia udah tuli, dia masih ingat gambaran suara-suara nada di dalam kepala dia atau ingatan dia gitu. Dan akhirnya dia bisa nyiptain komposer lagu berdasarkan getarannya aja. Mungkin kalian pernah dengar atau mungkin enggak, ada istilah itu di antara musisi, kalimat begini, Beethoven bermain musik dengan sumpit, sedangkan Mozart bermain musik dengan hidungnya. Jadi ya maksudnya kenapa Beethoven itu bermain musik dengan sumpit, karena kan dia tuli dan dia kan nggak bisa ngedenger nada. Akhirnya cara dia buat tahu nadanya bener atau enggak, itu dia gigit sumpit di mulutnya ya, gigit namanya ya, di salah satu ujung sumpit yang satunya itu dia gigit, terus ujung sumpit yang lainnya itu dia taruh di pianonya atau senar pianonya yang bagian belakang itu, tahu kan kalau bunyi. Jadi ya ketika dia pencet itu kan bergetar tuh yang belakang, dan getar itu masuk sumpit dan dari sana giginya. Jadi kayak dia tandanya bener atau enggak tuh dari sana. Loh kok bisa ya, itu namanya kemampuan. Itu aja sih yang bisa aku bilang, karena ya aku juga nggak begitu paham soal musik dan aku nggak begitu ngerti soal yang namanya musik. Jadi ya cuma itu yang bisa aku sampaikan, seperti itu. Dan Adler di sini sekali lagi menegaskan bahwa kekurangan fisik itu tidak menyebabkan suatu gaya hidup, tapi menghasilkan motivasi untuk mencapai tujuan di masa depan. Dan motivasi itu termasuk ke dalam semua aspek kepribadian dan juga kesatuan kepribadian dan konsistensi diri. Oke, sekian pembahasan dari pengamatan subjektif. Berikutnya akan masuk pembahasan yang akan dibawakan oleh rekan saya Aldo. Untuk pembahasannya apa, langsung aja diberikan ke Aldo, waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kesatuan kepribadian atau unity of kepribadian. Jadi gini teman-teman, kenapa sih Adler itu memutuskan untuk memberikan konsep teorinya itu nama sebagai individual psychology, kenapa nggak yang lain? Jadi kenapa Adler memilih untuk menggunakan nama itu? Karena dasar dari penamaan itu adalah harapan Adler untuk menekankan bahwa setiap orang atau setiap individu itu memiliki keunikan masing-masing. Jadi satu orang dengan orang lain itu tidak bisa disamakan atau memiliki perbedaan, baik itu perbedaan yang besar maupun perbedaan yang kecil. Nah, dan juga ia juga menekankan bahwa suatu kepribadian itu adalah sebuah kesatuan dan tidak terpecah-pecah. Nah, psikologi individu ini itu mempercayai bahwa kepribadian manusia itu adalah suatu kesatuan di mana perasaan, pikiran, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan psikologi seperti motivasi, harapan, mimpi itu menjadi sebuah kesatuan demi untuk mengarahkan individu itu ke satu tujuan. Nah, Adler itu meyakini bahwa seluruh tindakan manusia itu merupakan sebuah tindakan yang konsisten guna untuk mencapai sebuah tujuan final, yang dimana tujuan final itu adalah
kalau tidak superioritas menjadi seorang yang superioritas ataupun menjadi seseorang yang sukses. Seperti itu. Nah, sebelumnya saya pernah menyebutkan bahwa tujuan final dari manusia sendiri adalah mencapai superioritas atau menjadi sukses. Tetapi kita perlu mengingat bahwa menjadi superior atau menjadi sukses adalah kedua hal yang sangat berbeda, di mana kita tidak bisa menyamakan kedua hal tersebut. Jadi terdapat pemisah di mana orang-orang yang normal itu biasanya tujuan hidup akhirnya itu adalah mencapai kesuksesan. Tetapi berbeda dengan kaum neurotik yang menganggap bahwa tujuan final dalam hidupnya itu bukan sebuah kesuksesan, melainkan superioritas. Nah, bagaimana mereka mencapai tujuan menjadi superioritas itu? Itu adalah pertanyaan yang sangat menarik untuk dijawab. Jadi, cara mereka untuk mencapai tujuan tersebut adalah mereka akan melakukan tindakan yang aneh atau tak terduga yang guna untuk mencapai tujuan tersebut, di mana dengan terus-menerus melakukan hal tersebut akan membuat orang-orang di sekitarnya atau teman-temannya itu merasa susah atau bingung, sehingga teman-temannya itu tidak bisa memahami apa yang maksud yang mereka kaum neurotik itu lakukan. Nah, keadaan tersebutlah yang dimanfaatkan oleh orang-orang neurotik untuk merasa lebih berkuasa dalam hubungan sosial atau merasa lebih superioritas seperti itu. Nah, meskipun satu hal yang unik bahwa pencapaian dari kaum neurotik itu sebenarnya itu bukanlah pencapaian berkat kerja kerasnya sendiri, melainkan ada faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain yang memang membantu atau mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Tetapi bagi orang neurotik, mereka tidak percaya ke hal tersebut. Mereka tetap keras kepala bahwa yang mereka lakukan atau pencapaian yang mereka lakukan saat ini merupakan hasil kerja keras atau hasil dari usahanya sendiri. Tidak ada faktor lain yang mempengaruhi. Nah, kalau berbicara mengenai kesatuan kepribadian, ini menjadi hal yang unik, di mana mungkin kebanyakan orang menganggap bahwa kesatuan kepribadian itu adalah hal-hal yang bersifat rohani atau mungkin yang bersifat abstrak seperti pikiran, perasaan, cita-cita, harapan. Tapi perlu diingat teman-teman bahwa ternyata aspek-aspek fisik seperti organ tubuh itu juga termasuk ke dalam kesatuan kepribadian gitu. Nah, bagaimana sih ini bisa terjadi gitu? Hal ini mungkin terdengar tidak masuk akal. Bagaimana organ-organ tubuh yang memang bersifat fisik itu menjadi suatu bagian dari kepribadian. Nah, memang kalau didengar memang agak tidak masuk akal. Tapi Adler itu mempercayai hal tersebut. Adler itu sangat mempercayai hal tersebut, dan Adler itu menyebutnya atau menamainya sebagai dialek organ. Jadi, apabila sebuah organ itu mengalami suatu masalah, maka bisa dibilang bahwa peristiwa tersebut itu bisa menjadi suatu tanda yang memperingati kepribadian dari individu tersebut bahwa ada sesuatu yang salah nih gitu. Mungkin biar lebih jelas saya akan menyebutkan percontohannya atau permisalannya teman-teman. Jadi misalnya orang yang mengalami artritis rematik, di mana orang yang mengalami artritis rematik ini tangannya itu mengalami persendian yang kaku. Nah, kondisi tersebut itu mencerminkan bahwa ia itu membutuhkan bantuan orang lain. Jadi melalui kondisi tersebut itu mencerminkan bahwa mereka itu butuh yang namanya perhatian dari orang lain. Contoh lain yang paling sederhana adalah ketika anak yang dimarahi oleh orang tuanya ketika mereka berbuat salah. Terkadang ketika seorang anak berada di kondisi tersebut, kadang anak tersebut menunjukkan respon yang lain selain menangis. Contohnya adalah mengompol, di mana peristiwa itu tuh menunjukkan bahwa ia mengalami ketakutan. Dan dari permisalan tersebut kita bisa menyadari bahwa memang ada korelasi antara adalah organ tubuh dengan kepribadian. Nah, Adler itu menyimpulkan bahwa organ tubuh itu dapat menyatakan secara lebih ekspresif dan mengungkapkan pandangan diri lebih jelas dibandingkan kalimat yang diucapkan oleh manusia. Seperti itu. Nah, selanjutnya berbicara mengenai kesadaran dan tidak sadar. Ini menjadi dua hal yang sering kita dengar, apalagi ketika kita mungkin semester 1, semester 2 kita belajar mengenai teori Freud yang menyatakan bahwa manusia itu pada dasarnya terdiri dari alam bawah sadar, alam prasadar, dan alam tidak sadar. Dan di sini juga ada di mana Adler itu percaya dengan hal tersebut. Adler setuju dengan sebuah pendapat bahwa memang terdapat
dua fase dalam hidup manusia, yaitu fase kesadaran dan ketidaksadaran. Namun ada beberapa hal yang memang Adler tidak setujui dengan teori yang dikemukakan oleh Freud. Contohnya adalah Adler itu sangat menentang yang namanya dikotomi antara kesadaran dan ketidakkesadaran. Karena pada dasarnya ketidaksadaran dan kesadaran itu adalah dua hal yang sama dan saling bekerja sama dan tidak saling berlawanan. Nah, dibandingkan dengan Freud yang mengilustrasikan gambaran tersebut sebagai sebuah balok es, di mana balok es yang berada di atas itu menjadi kesadaran dan balok es yang berada di bawah itu menjadi alam bawah tidak sadar. Begitu juga dengan Adler. Adler itu mengilustrasikan hal yang sama, tapi ilustrasi antara Adler dan Freud ini berbeda, teman-teman. Freud yang seperti saya jelaskan gunung es, sedangkan Adler itu mengilustrasikan konsep kesadaran dan ketidaksadaran itu sebagai sebuah pohon, di mana sebuah pohon yang memiliki mahkota pohon dan akar, yang keduanya itu berkembang ke arah yang berbeda untuk mencapai kehidupan yang sama. Seperti itu, teman-teman. Minat sosial atau perasaan sosial mengandung makna suatu perasaan menyatu dengan kemanusiaan, menjadi anggota dari komunitas umat manusia. Jadi, minat sosial atau perasaan sosial adalah sikap keterikatan diri dengan kemanusiaan secara umum, secara empati kepada setiap anggota orang per orang. Menurut Adler, intersosial adalah bagian dari hakikat manusia dan dalam besaran yang berbeda muncul pada tingkah laku setiap orang, kriminal, psikotik, atau orang yang sehat. Minat sosial atau perasaan sosial membuat orang mampu berjuang mengejar superioritas dengan cara yang sehat dan tidak tersesat kesalahsesuaian. Semua kegagalan neurotik, psikotik, kriminal, pemabuk, anak bermasalah, bunuh diri, menyeleweng, prostitusi adalah kegagalan karena mereka kurang memiliki minat sosial. Mereka menyelesaikan masalah pekerjaan, persahabatan, dan seks tanpa meyakinkan bahwa itu dapat dipecahkan dengan kerjasama. Menurut Adler, ketika seorang anak lahir, dia memiliki minat sosial yang lemah atau kecil untuk dapat berkembang sendiri. Dimulai pada lingkungan keluarga, kemudian pada usia 4-5 tahun, dilanjutkan pada lingkungan pendidikan dasar, di mana anak mulai mengidentifikasi kelompok sosialnya. Individu diarahkan untuk memelihara dan memperkuat perasaan minat sosialnya, ini dan meningkatkan kepedulian pada orang lain. Melalui empati, individu dapat belajar apa yang dirasakan orang lain sebagai kelemahannya dan mencoba memberi bantuan kepadanya. Individu juga belajar untuk melatih munculnya perasaan superior sehingga jika saatnya tiba, ia dapat mengendalikannya. Proses ini akan dapat memperkaya perasaan superior dan memperkuat minat sosial yang mulai dikembangkannya. Dikarenakan manusia tidak sepenuhnya dapat mencapai superioritas, individu tetap memiliki perasaan ketidakmampuan. Namun, individu pun yakin bahwa masyarakat yang kuat dan sempurna akan dapat membantunya mencapai pemenuhan perasaan superior. Gaya hidup dan diri kreatif melebur dalam prinsip minat sosial yang pada akhirnya terwujud tingkah laku yang ditampilkan secara keseluruhan. Kembali lagi bersama dengan Aniki yang akan membahas tentang gaya hidup. Adler menyatakan bahwa gaya hidup mencakup tujuan seseorang, konsep diri, perasaan terhadap orang lain, dan sikap terhadap dunia, yang mana itu menunjukkan selera hidup seseorang. Semua yang kita lakukan terbentuk dengan keunikan gaya hidup kita. Jadi gaya hidup ini merupakan hasil interaksi antara keturunan atau bawaan lahir, lingkungan, dan juga daya kreatif. Gaya hidup terbentuk dengan baik ketika mencapai umur 4 atau 5 tahun. Lalu, semua tindakan manusia berputar di sekitar gaya hidupnya yang sudah terbentuk itu. Sikap, perasaan, apresiasi seseorang terbentuk dan menjadi mekanik pada usia dini. Dan sejak itu, praktis gaya hidup tidak bisa berubah. Seseorang mungkin menemukan cara-cara baru untuk mengungkapkan gaya hidup yang unik, tetapi cara-cara tersebut hanya merupakan contoh-contoh konkret dan khusus dari gaya hidup yang sama yang terbentuk pada usia dini. Nah, gaya hidup manusia sebagian besar ditentukan oleh inferioritas khusus juga nih teman-teman, karena gaya hidup merupakan kompensasi dari suatu inferioritas khusus, di mana setiap individu mempunyai tujuan yang sama, yaitu superioritas. Namun, cara mengejar tujuan ini tak terhingga jumlahnya.
Individu yang satu berusaha menjadi superior dengan mengembangkan inteleknya. Yang lain mengerahkan seluruh usahanya untuk mencapai kesempurnaan otot. Misalnya nih, seorang cendekiawan akan berbeda sekali gaya hidupnya dengan seorang olahragawan. Seperti itu. Baik, terima kasih lagi ya Niki. Selanjutnya kita membahas mengenai creative power atau kekuatan kreatif diri. Dalam pembahasan kali ini kita akan menggunakan prinsip Adler dan terakhir atau yang keenam, yang berbunyi gaya hidup dibentuk oleh kemampuan kreatif seseorang. Nah, gimana sih kok bisa kemampuan kreatif seseorang itu membentuk gaya hidup mereka? Di sini akan kita bahas. Sebelumnya, Adler itu percaya bahwa setiap orang itu punya kebebasan. Kebebasan untuk menentukan, membuat, dan membentuk gaya hidup mereka sendiri. Tapi ya, setiap orang juga sudah bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan atas tindakan mereka. Di sisi lain, kemampuan kreatif seseorang itu memberi kendali atas diri mereka sendiri. Kendali diri dan kendali hidup. Kenapa bisa begitu? Karena kan dengan kita punya ide, kita punya tujuan akhir, dan dengan kita punya tujuan akhir, kita bakal bisa tentuin step by step buat sampai ke tujuan kita. Nah, itu yang dimaksud kita punya kendali atas diri kita sendiri. Jadi ya, kita tahu tujuan, kita tahu gimana cara sampainya, dan kita tinggal menjalankannya aja. Karena itu, biasanya itu kemampuan kreatif itu sering digambarkan sebagai pergerakan. Karena kan emang untuk mencapai tujuan itu kan biasanya dinamis ya, nggak pasti ya. Udah sampai, misalnya dari step A, udah sampai step B, di step B ternyata ada sesuatu nih, ada faktor X yang menghalangi. Akhirnya dibuat rencana-rencana lainnya buat bisa mengatasi masalah tersebut. Kayak gitu, makanya disebut sebagai pergerakan. Terus di sisi lain, Adler juga mengakui bahwa keturunan dan lingkungan itu penting dalam pembentukan kepribadian. Karena biasanya itu setiap anak memiliki genetik yang unik. Masa unik itu beda antara satu sama yang lain, kecuali buat kembar identik. Karena mungkin gak selalu, tapi kembar identik itu ada yang genetika itu serupa atau mirip. Dan setiap orang itu pasti bakalan punya pengalaman sosial lah ketika udah tumbuh dewasa. Semakin bertumbuh dewasa, semakin punya pengalaman. Karena kan semakin beda lingkungannya. Dan setiap orang itu pasti punya pengalaman yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Tapi ya, meskipun dikatakan keturunan dan lingkungan itu penting, bukan berarti manusia itu produk dari lingkungan dan keturunan. Maksudnya bukan dua faktor itu aja yang menyebabkan kepribadian seseorang. Kenapa? Karena tadi manusia itu adalah makhluk yang kreatif. Dia punya ide, dia bisa berpikir, dia punya gagasan, dia bisa menentukan step by step mereka. Sehingga bukan hanya manusia yang bereaksi terhadap lingkungan atau keturunan, tapi lingkungan dan keturunan sendiri pun bakal bereaksi terhadap apa yang manusia lakukan. Jadi kayak apa istilahnya, timbal balik, bukan timbal balik, saling beresonansi. Jadi saling mempengaruhi lah antara satu sama lain, begitu. Kemudian dari lingkungan dan keturunan ini sendiri, Adler menggambarkan bahwa lingkungan dan keturunan itu bagaikan bata dan semen untuk membuat bangunan. Jadi kayak membuat kepribadian itu digambarkan sebagai membuat bangunan, dengan keturunan sebagai bata kita dan lingkungan sebagai semen kita. Kita udah punya mentahannya, bata dan semen buat melekatkannya. Tinggal gimana cara kita ngebangunnya. Kita mau ngebangunnya gimana, itu bergantung pada diri kita sendiri. Jadi ya, kita bebas menentukan kita mau hidup dengan gaya yang gimana, kita mau punya kepribadian gimana, itu kita sendiri yang menentukan. Tapi ya biasanya kepribadian itu bersifat sekunder. Maksudnya sekunder itu apa? Bukan yang utama. Karena bisa dengan keturunan dan lingkungan itu yang bakalan mulai membuat gaya hidup kita. Jadi kayak dengan kita memiliki keturunan, maksudnya dengan genetika kita dan lingkungan sekitar kita bakalan menentukan gaya hidup kita itu gimana. Apakah bakal mengikuti alur, jadi kayak mengikuti lingkungan kita dan kita hidup kayak mereka, atau beda sendiri. Itu kan tentang gaya hidup kita dulu.
Dan setelah gaya hidup kita, kepribadian kita akan terbentuk. Jadi ya kita yang menentukan gaya hidup kita itu gimana. Apakah akan berguna buat sekitar atau tidak? Apakah kita hanya akan mengikuti sekitar atau tidak? Itu kita yang menentukan. Dan perlu diingat bahwa manusia itu nggak ada yang dituntut buat tumbuh sesuai arah minat sosial. Nggak ada yang kita itu dituntut buat, oh masyarakat lagi butuh ini nih, kita harus tumbuh ke arah sana. Misal masyarakat lagi butuh astronot, kita harus tumbuh menjadi astronot. Kan nggak ada yang menuntut kita buat kayak gitu, itu nggak ada. Dan kita juga nggak ada yang namanya perasaan di dalam bawah sadar kita yang memaksa kita buat jadi orang baik ataupun orang jahat, itu juga nggak ada. Jadi ya dengan kata lain, kita sendiri yang menentukan bagaimana diri kita dan siapa diri kita. Itu kita sendiri yang menentukan. Dan yang terakhir dari pembahasan mengenai kekuatan yang kreatif ini, singkatnya ya, Adler itu menggambarkan bahwa pembahasannya itu bagaikan hukum pintu rendah, atau anggap saja hukum pintu yang rendah. Maksud pintu yang rendah itu gimana sih? Jadi pintunya itu pendek. Kayak misalkan pintu itu tingginya 2 meter, dan ini tuh jadi tinggi pintunya dikurangin. Misal jadi 1 meter atau mungkin jadi setengah meter tingginya gitu. Hukum pintu yang rendah. Dan yang namanya pintu rendah itu kan kita nggak bisa ngelewatin normal kan, nggak kayak kita tinggal buka pintu terus ngelewatin pintunya gitu aja. Karena pintunya lebih rendah kan, kita nggak bisa ngelewatin pintunya gitu aja. Dan biasanya itu ada 2 jenis orang lagi dalam menangani masalah ini. Biasanya ada yang orang dia itu berpikir kreatif dulu, terus dia punya ide, oh pintunya lebih rendah nih, berarti aku jalannya perlu nunduk, atau mungkin perlu bungkuk, atau mungkin perlu jalan jongkok, atau mungkin perlu tiarap jalannya sesuai dengan tinggi pintunya yang dia ngerasa nyaman gitu. Tapi ada juga nih orang kayak, wah ada pintu tapi kok pintunya kayaknya lebih pendek ya, paling perasaan doang. Dia buka, dia jalan, dia kejedot, terus dia jatuh. Abis kejedot jatuh, pasti kan dia berpikir lagi kan, oh pintunya memang beneran pendek, terus gimana cara lewatnya ya, mungkin agak ngebungkuk, terus agak ngebungkuk ternyata masih nggak bisa, terus coba jalan jongkok dan seterusnya sampai dia bisa berhasil ngelewati pintunya. Kalau secara simpelnya penjelasannya ya, bakalan ada orang yang berpikir dulu sebelum mereka melakukan atau mengatasi melewati masalahnya, dan ada juga orang yang perlu kena dulu nih masalahnya, baru dia bisa berpikir gimana cara ngatasinnya gitu. Itu 2 teknik solusinya. Karena kan nggak mungkin ketika kita nabrak, oh pintunya nggak bisa masuk nih, ya udah balik ah, padahal kita perlu melewati pintunya gitu kan, nggak mungkin. Jadi penggambarannya 2 itu tadi, ada 2 solusi, meskipun sama-sama kira lewat dengan cara ngebungkuk mungkin atau dengan cara tiarap mungkin, tapi kan prosesnya beda. Ada yang prosesnya dia sebelum menghadapinya udah punya persiapan, ada yang perlu menghadapinya dulu, gagal, baru dia bisa mencari solusinya lagi. Seperti itu. Jadi ya bebas kalian mau milih antara cara 1 yang langsung atau cara 2 yang perlu gagal dulu baru bangkit. Itu kalian bebas milih, karena ya dengan kalian yang punya kemampuan kreatif, kalian itu diizinkan buat mengikuti jalan manapun yang kalian mau. Kalau kalian punya jalan lain selain 2 jalan tadi juga boleh. Misal dijebol pintunya, terus diganti pintunya jadi pintu yang gede baru lewat, itu juga boleh, silahkan. Jadi ya gitu. Oke, sekian untuk pembahasan mengenai kekuatan kreatif diri seseorang. Selanjutnya akan kembali lagi kepada Aldo untuk melanjutkan pembahasan. Lanjut saja kepada Aldo, waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai perkembangan abnormal. Nah, jadi Adler itu percaya bahwa minat sosial yang tidak berkembang itu dapat menjadi sebuah faktor yang melatar belakangi semua jenis maladjustment. Nah, maladjustment itu sendiri apa sih? Maladjustment adalah ketidakmampuan untuk bereaksi dengan sukses dan memuaskan terhadap tuntutan lingkungan seseorang. Nah,
Seseorang yang mengalami maladjustment biasanya itu memiliki 3 ciri yang berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah penderita neurotik atau penderita yang mengalami maladjustment ini itu cenderung membuat tujuan yang terlalu tinggi. Jadi mereka menetapkan tujuan yang terlalu tinggi. Sebenarnya boleh-boleh saja teman-teman. Tapi apabila memang tujuan itu berlebihan, maka akan menimbulkan efek-efek yang bersifat negatif. Contohnya efek yang mungkin terjadi ketika seseorang memiliki tujuan yang terlalu tinggi adalah perasaan yang mengarah ke perilaku yang mengarah ke perilaku dogmatis. Nah, perilaku dogmatis itu sendiri apa sih sebenarnya? Perilaku dogmatis adalah kecenderungan seseorang untuk terlalu kaku terhadap peraturan, di mana seseorang itu menganggap bahwa peraturan itu sebagai sesuatu yang mutlak. Nah, semakin kuat tujuan yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin kuat juga perilaku dogmatiknya. Jadi bisa dibilang tujuan seseorang itu berbanding lurus dengan perilaku dogmatik yang akan terjadi. Nah, perilaku tersebut, perilaku tersebut itu akan, jika dibiarkan, akan menggiring ke ciri-ciri yang lain atau dampak yang lain. Dampak lain tersebut adalah seseorang mulai menjauhi atau mengalami kesendirian, di mana ketika orang mengalami perilaku dogmatik, biasanya mereka akan menjauhi kerumunan dan mereka akan mencari tempat sendiri yang untuk, ya bisa dibilang untuk menentangkan dirinya. Mohon maaf apabila saya melakukan yang saya ucapkan tadi salah ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada faktor eksternal dalam maladjustment. Jadi ternyata terdapat tiga faktor yang membuat orang itu mengalami maladjustment, di mana tidak perlu ketiga faktor tersebut untuk menamakan atau menyebut seseorang itu menjadi seseorang yang abnormal. Jadi ketika salah satu dari ketiga faktor tersebut muncul, maka seseorang tersebut bisa dibilang dikatakan sebagai abnormal. Nah, apa aja sih ketiga faktor tersebut? Jadi yang pertama adalah cacat fisik yang buruk. Nah, sebenarnya cacat fisik ini tidak selalu ya teman-teman. Tidak semua orang yang mengalami cacat fisik itu mengalami yang namanya maladjustment. Baik itu cacat fisik yang terjadi sejak lahir atau cacat fisik yang terjadi karena suatu kecelakaan. Tapi adanya cacat fisik ini membuat seseorang atau individu itu memiliki peluang mengalami maladjustment itu lebih besar dibandingkan yang lain. Jadi mereka memiliki peluang untuk merasa inferiority itu lebih besar. Jadi mereka itu bisa dibilang kecacatan yang mereka punyai itu sebagai faktor pendukung yang membuat perasaan inferioritas tersebut semakin parah. Nah, ketika beranjak dewasa, individu-individu yang mengalami kecacatan tersebut itu terkadang memiliki inferiority yang berlebihan dan tidak memiliki rasa kepercayaan diri kepada dirinya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke faktor yang kedua, yaitu gaya hidup yang manja. Nah, bisa dibilang bahwa gaya hidup yang manja ini atau seorang anak yang diasuh atau dibesarkan dengan pola hidup yang manja ini bisa dibilang menjadi sumber dari perilaku maladjustment. Jadi anak-anak yang dimanja itu cenderung memiliki minat sosial yang rendah dan kurang dalam beraktivitas dengan orang lain. Nah, hal tersebut dikarenakan apa sih? Karena hal tersebut dikarenakan anak tersebut terlalu bergantung kepada orang tuanya. Kalau di buku itu dikatakan sebuah kata-kata yang agak kasar, di mana seorang anak menjadi parasit bagi kedua orang tuanya. Nah, perilaku dimanja itu juga membuat anak merasa bahwa dia adalah orang yang paling diutamakan dan orang yang berhak mendapatkan perhatian dari orang lain. Jadi sebegitu parah atau sebegitu buruk dampak dari pengasuhan yang terlalu dimanjakan itu teman-teman bagi perkembangan suatu individu. Selain itu, anak yang dimanja itu cenderung mudah berputus asa, selalu ragu dengan keputusan sendiri dan selalu bergantung dengan orang lain. Lagi-lagi teman-teman, ketika seorang anak terlalu mengantungkan dirinya kepada orang lain atau kepada orang tuanya dan tidak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, maka anak tersebut kadang memiliki kepercayaan diri yang kurang. Karena seperti yang saya bilang tadi, mereka dibiasakan untuk dibantu oleh orang lain dan tidak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.
Seperti itu. Jadi bisa dibilang perilaku tersebut sangat membahayakan. Nah, ini yang mungkin menjadi hal yang menarik, di mana sebenarnya orang yang dimanja atau anak yang dimanja itu adalah anak yang tidak dicintai, dalam tanda kutip tidak dicintai oleh kedua orang tuanya. Kenapa sih saya berani berbicara seperti itu? Padahal justru malah anak yang dimanja itu adalah anak yang disayangi oleh kedua orang tuanya. Nah, kita perlu memahami ini teman-teman. Pengertian disayang itu seperti apa? Kalau memang pengertian disayang adalah ketika seorang orang tua yang terlalu mencintai anaknya dan terlalu mengekang anaknya, apakah itu bisa dibilang mencintai? Di mana perbuatan yang dilakukan oleh orang tua tersebut itu memberikan dampak yang sangat-sangat negatif pada tumbuh berkembang si anak ini pada dewasa nanti. Jadi mungkin bagi orang tua lebih dipikirkan lagi, apakah selama ini mereka benar-benar menyayangi kedua anak-anaknya atau tidak? Mengingat dengan cara menyayangi, terlalu melindungi, terlalu mengekang, itu bukan sebuah dasar rasa cinta. Tapi itu hanyalah sebuah keegoisan dari orang tua. Dan anak hanya menjadi korbannya. Nah, kita akan lanjut teman-teman. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, orang tua itu terlalu egois dengan dirinya sendiri dan melupakan sebuah fakta bahwa suatu saat anaknya ini nanti akan menjadi dewasa. Suatu saat orang tua tersebut akan tiada. Dan bagaimana ketika anak tersebut sudah dewasa dan orang tua tersebut sudah tiada? Apa yang akan terjadi dengan anak yang selalu bergantung kepada orang tuanya? Mungkin teman-teman di sini bisa membayangkan. Nah, orang tua yang terlalu melindungi, menjaga, menutupi, serta tidak pernah memberikan tanggung jawab kepada anaknya, seperti yang saya bilang tadi, itu bukan sebuah rasa cinta. Terlalu melindungi, serta tidak memperkenalkan anaknya dengan yang namanya kehidupan, dengan yang namanya pahitnya kehidupan, itu sama saja membunuh anak itu secara perlahan. Karena ketika anak tersebut tidak diperkenankan dengan pahitnya kehidupan, ya mereka tidak akan bisa survive di kehidupan. Mereka akan menjadi individu yang bisa dibilang parasit, yang selalu bergantung kepada orang lain dan selalu merepotkan orang lain. Mohon maaf apabila perkataan saya mungkin agak kasar, tapi memang seperti itu. Ketika individu yang memang tidak diperkenalkan dengan kehidupan, maka mereka akan mengalami kesulitan dalam survive di kehidupan. Nah, lalu seperti apa sih orang tua baik seperti itu? Kalau dibilang dari saya tadi bahwa terlalu menjaga itu malah justru bentuk rasa tidak cinta. Jadi orang tua yang baik itu sebenarnya adalah orang tua yang membiarkan anaknya itu mengeksplorasi hidupnya, mengeksplorasi dirinya dan mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya. Jadi bisa dibilang orang tua itu memperkenalkan apa sih yang namanya hidup itu seperti apa, bagaimana rasanya, pahitnya kehidupan itu seperti apa. Nah, gunanya untuk apa? Ya biar anaknya itu paham bahwa kehidupan memang itu sulit. Dan si anak bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk menghadapi yang namanya kehidupan. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke faktor yang terakhir, yaitu gaya hidup yang diabaikan. Sebenarnya gaya hidup yang diabaikan dengan gaya hidup yang dimanja ini memiliki beberapa kemiripan, di mana anak yang diabaikan itu memiliki kecenderungan akan minat sosial yang rendah. Nah, hal tersebut itu dikarenakan adanya perlakuan yang salah pada anak dan meningkatkan kecenderungan anak untuk menciptakan gaya hidup yang manja. Nah, anak yang dibesarkan dengan gaya pengasuhan diabaikan itu akan cenderung menutup diri dan memiliki kepercayaan diri yang rendah. Seperti yang saya jelaskan di gaya hidup yang dimanja. Nah, selain itu, gaya anak yang dibesarkan dalam gaya hidup yang diabaikan itu cenderung melihat dunia sebagai musuh dan meminta orang lain untuk memperlakukan dirinya itu dengan dingin, karena mengingat bahwa memang sejak kecil dia diperlakukan seperti itu. Tetapi pada dasarnya anak yang diabaikan itu tidak ada teman-teman. Tidak ada anak yang memang benar-benar mutlak diabaikan. Pengen tahu buktinya apa? Buktinya adalah banyak anak yang melalui proses atau melalui tahap bayi dengan selamat. Dan tidak mungkin seorang bayi itu bisa bertahan dengan sendirinya. Pasti diperlukan
pasti diperlukan yang namanya perhatian dari orang lain. Pasti diperlukan yang namanya pengasuhan dari orang lain. Dan pasti tidak diabaikan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang safeguarding. Nah, jadi setiap orang itu pastilah membentuk sebuah sistem pertahanan yang digunakan untuk memproteksi dari inflasi image diri serta mempertahankan gaya hidup neurotik, yang mana hal tersebut itu disebut dengan safeguarding. Nah, pada dasarnya konsep ini itu sama atau memiliki kemiripan dengan konsep mekanisme pertahanan dari Freud. Tetapi terdapat perbedaan di antara keduanya. Yang pertama adalah mekanisme pertahanan itu melindungi ego dari kecemasan. Sedangkan safeguarding itu melindungi dari tuntutan luar. Yang kedua adalah mekanisme pertahanan itu merupakan sesuatu hal yang dilakukan oleh semua orang. Sedangkan safeguarding itu lebih mengarah ke simptom orang yang mengalami neurotik. Yang ketiga dan yang terakhir adalah mekanisme pertahanan itu beroperasi pada tingkat tidak sadar. Sedangkan safeguarding itu beroperasi pada tahap sadar dan tidak sadar. Nah, kecenderungan safeguarding itu sebenarnya dilakukan oleh semua orang. Tetapi apabila saya garis bawahi dengan kadar yang bisa dibilang ringan. Tetapi apabila seorang itu sudah mengalami yang namanya safeguarding yang berlebihan atau dalam kadar yang berat, ya bisa dibilang orang tersebut mengalami moral judgment, teman-teman. Namun sebenarnya safeguarding ini itu merusak diri sendiri. Kenapa sih bisa dibilang merusak? Karena mereka itu membangun sebuah superioritas personal yang menghambat pelaku untuk memperoleh perasaan keamanan akan harga diri yang otentik. Menurut Adler, penderitaan neurotik itu sebenarnya menyadari bahwa harga diri mereka akan lebih aman ketika mereka berhenti dari interest kepada diri sendiri dan mengembangkan interest kepada orang lain. Nah, psikologi individu ini menganalisis bahwa penderitaan neurotik itu sebenarnya takut. Superioritasnya itu terungkap oleh masyarakat sebagai sesuatu hal yang salah atau sebagai sebuah kesalahan, yang mana mereka takut untuk kehilangan penghargaan dari masyarakat. Nah, untuk mengkompensasi khayalan ini, mereka itu akan membangun sebuah kecenderungan pengamanan yang berfungsi untuk melindungi diri dari rasa malu akibat perasaan inferior yang berlebihan. Nah, terdapat 3 kecenderungan pengamanan yang umum dipakai. Yang pertama adalah sesalan atau bisa dibilang excuse, di mana sesalan ini itu adalah kecenderungan pengamanan yang paling umum, di mana orang neurotik maupun orang normal biasanya memakai kata yes but atau iya tapi dan if only, jika seandainya. Nah, kita akan jelaskan apa sih yes but itu seperti apa, if only itu seperti apa. Nah, jadi pada penyesalan yes but, orang pertama itu menyatakan sesuatu yang sesungguhnya orang suka untuk didengar. Kemudian diikuti dengan pernyataan yang sesalan. Contohnya nih ya, saya setuju dengan proposal Anda, tetapi kebijakan perusahaan ini itu tidak mengizinkan hal tersebut. Jadi bisa dibilang penyesalan yes but ini itu dipakai untuk menghindari akibat harga diri yang jatuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyesalan if only, di mana penyesalan ini itu memiliki sebuah penyesalan atau sesalan yang melindungi harga diri yang dimiliki individu dari perasaan lemah serta mengelabui orang lain bahwa dirinya itu terlihat baik-baik saja. Contohnya adalah sebuah kalimat, sesungguhnya kalau istri saya lebih banyak memberikan dukungan kepada saya mungkin bisa lebih sukses dari segi profesi. Nah, itu sebagai contoh dari sesalan if only. Selanjutnya kita akan masuk ke pengamanan selanjutnya, yaitu agresi, di mana agresi ini biasanya dipakai oleh seorang neurotik yang mengalami superior yang berlebihan. Ada 3 macam agresi, teman-teman. Yang pertama adalah depreciation. Nah, depreciation ini adalah sebuah kecenderungan untuk menilai rendah prestasi orang lain dan menilai tinggi prestasinya diri sendiri. Nah, mungkin dari penjelasan saya tersebut mungkin bisa dibilang bahwa orang yang depreciation ini orang yang ngeselin dan orang yang gak asik di tongkrongan. Nah, selanjutnya adalah acquisition. Nah, acquisition ini adalah kecenderungan untuk menyalahkan orang lain atas kegagalan yang dilakukan oleh diri sendiri dan kecenderungan untuk membalas dendam akan kesalahan tersebut. Nah, ini juga termasuk orang yang sangat-sangat menyebalkan karena yang salah dirinya sendiri tapi menyalahkan orang lain. Ya,
seperti itu. Nah, selanjutnya atau bisa dibilang jenis yang terakhir dari agresi adalah self acquisition. Yang sebenarnya self acquisition ini adalah kebalikan dari depreciation, teman-teman. Di mana depreciation itu adalah menilai rendah orang lain. Sedangkan self acquisition itu lebih mengarah kepada menilai bahwa dirinya itu rendah dengan tujuan untuk membebankan penderitaan orang lain kepada diri sendiri untuk melindungi harga diri. Ya, bisa dibilang ini mungkin menjadi, kalau didengar sih menjadi hal yang lebih baik ya dibandingkan kedua hal yang telah saya jelaskan di atas atau sebelumnya. Tapi sebenarnya ya hal ini sebenarnya sama-sama bisa dibilang negatif, karena jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Asik. Oke, selanjutnya kita ke jenis pengamanan yang terakhir, atau bisa dibilang atau bisa disebut dengan withdraw atau menarik diri. Jadi ada 4 jenis dari menarik diri ini. Di antaranya adalah moving backward atau mundur, di mana moving backward ini sendiri memiliki kemiripan dengan regresi Freud, di mana keduanya itu kembali ke tahap perkembangan sebelumnya apabila terdapat sebuah masalah. Tetapi terdapat perbedaan dari dibandingkan dengan regresi Freud ini, di mana regresi ini atau regresi yang dialami Freud atau dikemukakan oleh Freud itu bersifat tidak disadari, sedangkan moving backward ini itu disadari dan melibatkan represi. Selanjutnya kita akan memasuki ke jenis yang kedua, yaitu adalah standing still. Pada dasarnya lagi-lagi bahwa standing still ini mirip dengan konsep yang dikemukakan oleh Freud, yaitu fiksasi, di mana suatu individu menghambat untuk melanjutkan pada tahap selanjutnya. Nah, tetapi lagi-lagi terdapat perbedaan di antara standing still ini dengan konsep yang dikemukakan oleh Freud, di mana perbedaan tersebut adalah standing still ini disadari oleh sebagian orang, sedangkan fiksasi yang dikemukakan Freud itu tidak disadari. Selanjutnya adalah hesitating, di mana hesitating ini memiliki hubungan erat dengan standing still, di mana banyak orang ragu atau bimbang ketika menghadapi masalah yang sulit. Nah, untuk menghadapi tersebut biasanya orang akan mengulur waktu sehingga bisa dibilang masalah tersebut tidak perlu untuk dihadapi. Ya, bisa dibilang ini mungkin kebiasaan kita, ya itu yang menunda-nunda waktu. Nah, selanjutnya dan yang terakhir adalah constructing obstacle, di mana bentuk menarik diri yang bisa dibilang paling ringan, di mana constructing obstacle ini mirip dengan sesalan if only, di mana orang yang menghayal suatu penghalang dan keberhasilan mengatasi sebagian dari penghalang itu sudah melindungi harga diri dan prestasi dirinya. Seperti itu, teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Kita lanjut ke aplikasi. Yang pertama adalah psikoterapi. Menurut Adler, psikopatologi merupakan akibat dari kekurangan keberanian, berlebihannya perasaan inferior, dan kurang berkembangnya minat sosial. Tujuan utama psikoterapi adalah meningkatkan keberanian, mengurangi perasaan inferior, dan mendorong berkembangnya minat sosial. Menurut Adler, siapapun dapat mengerjakan apapun yang diinginkan. Keturunan memang sering membatasi kemampuan seseorang. Dalam hal ini sesungguhnya yang penting bukanlah kemampuan, namun bagaimana orang memakai kemampuan tersebut. Melalui humor dan kehangatan, Adler berusaha untuk meningkatkan keberanian, harga diri, dan minat sosial para klien. Menurutnya, sifat tersebut mendorong klien untuk meningkatkan minat sosial dalam 3 masalah hidup: cinta atau seksual, persahabatan, dan pekerjaan. Yang kedua adalah menggali masa lalu atau early recollection. Menurut Adler, ingatan masa lalu seseorang selalu konsisten dengan gaya hidup orang tersebut. Sekarang dan pandangan subjektif orang tersebut terhadap pengalaman masa lalunya menjadi petunjuk untuk memahami tujuan final dan gaya hidupnya. Yang terakhir adalah mimpi. Gaya hidup juga terekspresikan dalam mimpi. Adler menolak pandangan Freud bahwa mimpi adalah ekspresi keinginan masa kecil. Menurut Adler, mimpi bukanlah suatu pemuas keinginan yang tidak diterima ego, namun bagian dari usaha si pemimpi untuk memecahkan masalah yang tidak disenanginya atau masalah yang tidak dapat dikuasai saat sadar. Menurut Adler, mimpi merupakan usaha dari ketidaksadaran untuk menciptakan suasana hati atau keadaan emosional sesudah bangun nanti, yang bisa memaksa si pemimpi melakukan kegiatan yang awalnya tidak atau malas dikerjakan. Hai,
kembali lagi bersama dengan Aniki akan membahas tentang evaluasi teori. Dalam evaluasinya terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam konsep teori psikologi individual oleh Alfred Adler ini. Kelebihan dari teori Adlerian ini adalah satu, keyakinan yang optimis bahwa setiap orang dapat berubah untuk mencapai sesuatu ke arah evolusi manusia yang bersifat positif. Yang kedua adalah penekanan hubungan konseling sebagai suatu media untuk mengubah klien. Yang ketiga, menekan bahwa masyarakat tidak sakit atau salah, akan tetapi manusianya yang sakit atau salah, jadi tidak blaming ke satu kesatuan masyarakat. Yang keempat, menekan bahwa kekuatan sebagai pusat pendorong perilaku, di mana kekuatan ini tuh yang dimaksud inferioritas tadi ya, gitu. Karena kalau dari Freud sendiri adalah dari masa lalu kayak gitu. Yang kelima, gagasan ini banyak mempengaruhi pendekatan-pendekatan yang lain. Terus yang keenam, berorientasi kepada humanistik. Yang ketujuh, tingkah lakunya berarah tujuan. Dan yang kedelapan adalah konsep-konsep dasar dan prosedur terapinya yang itu tuh mudah diikutin. Terus setelah membahas tentang kelebihan, pastinya akan ada kelemahan ya gitu dari teori Adlerian ini sendiri juga. Yang pertama adalah pendekatan ini kurang memiliki dasar penelitian yang suportif dan tegas, yang mana hanya sedikit penelitian empiris yang telah dilakukan mengenai keefektifan teori Adlerian dalam konseling. Yang kedua, pendekatan ini masih kabur dalam hubungannya dengan beberapa konsep dan istilah. Yang ketiga, pendekatan ini terlalu optimis perihal sifat manusia, khususnya kerjasama dan kepedulian sosial. Yang keempat, prinsip dasar pendekatan ini seperti struktur keluarga yang demokratis. Dan yang kelima, pendekatan ini yang sangat bergantung pada pengetahuan verbal, logika, dan pengetahuan penerapannya terbatas untuk klien yang kurang cerdas. Seperti itu teman-teman, mungkin nanti dilanjutkan oleh teman saya, silakan. Oke, masuk pembahasan terakhir nih, yaitu analisis Warren Harding. Buat yang nggak tahu Warren Harding adalah Presiden Amerika Serikat ke-29. Dan Warren Harding sendiri ini tuh dicap sebagai salah satu presiden terburuk yang pernah menjabat di Amerika Serikat. Jadi ya, kita menganalisis Warren Harding ini berdasarkan teori dari Adler. Yang perlu aku catat dari Warren Harding ini itu, pertama, Warren Harding itu lahir dari keluarga biasa. Yang kedua, Warren Harding adalah anak tertua dari 8 bersaudara. Yang ketiga, Warren Harding itu punya sifat yang gimana ya? Dia itu baik, dan kalau dia udah punya tujuan, dia bakal ngejar terus tujuannya. Tapi sayangnya Warren Harding sendiri ini tuh dia kurang bisa buat memutuskan suatu hal yang tanggung jawab itu gede. Terutama kayak presiden itu kan dia bertanggung jawab atas ratusan ribu rakyat yang ada di Amerika, dan itu ngebuat dia bingung buat ngambil keputusan, ngebuat dia ragu. Ya wajar sih, karena satu kesalahan kecil dan bisa berakibat fatal. Itu yang pernah aku catat dari kisah hidup Warren Harding. Dan lanjut, kita akan langsung saja masuk ke pembahasan soal analisisnya. Tapi sebelum masuk pembahasan, kita bahas dulu nih prinsip punya Adler itu apa aja sih yang udah kita dapat sejauh ini. Yuk kita baca, atau yuk kita lihat. Yang pertama, prinsip pertama dari Alfred Adler. Satu-satunya kekuatan dinamis di balik perilaku orang adalah perjuangan untuk sukses atau superioritas. Yang kedua, persepsi subjektif orang membentuk perilaku dan kepribadian mereka. Yang ketiga, kepribadian itu menyatu dan konsisten pada diri sendiri. Yang keempat, nilai semua aktivitas manusia harus dilihat dari sudut pandang kepentingan sosial. Yang kelima, struktur kepribadian yang konsisten pada diri sendiri berkembang menjadi gaya hidup seseorang. Dan yang terakhir, yang keenam, gaya hidup dibentuk oleh daya kreatif manusia atau kekuatan kreatif manusia. Oke. Itu prinsip-prinsip Adler yang udah kita dapat sejauh ini. Dan akhirnya kita benar-benar bakal masuk ke bagian pembahasannya. Lanjut. Oke, kita masuk ke pembahasan utama. Warren Gamaliel Harding, Presiden Amerika Serikat ke-29.
kita bakalan bahas hasil analisisnya. Jadi ya, yang pertama itu paling wajar karena Warren ini lahir di keluarga yang sederhana di pedesaan, dan terlebih lagi dia yang tertua dari 8 bersaudara. Jadi ya wajar buat kemauan dia yang pertama itu adalah kehidupan yang lebih baik buat keluarga, terutama buat adik-adiknya. Jadi ya keinginan Howard yang pertama itu punya uang terlebih dahulu buat biayain adik-adiknya juga, terutama biayain dari diri dia sendiri buat nggak begitu ngeberatin orang tuanya. Dan gimana cara Harding buat ngatasin atau nyelesain solusi ini? Berdasarkan pada ayahnya yang punya pengalaman soal surat kabar, dan Warren yang punya gambaran-gambaran buat surat kabar yang bagus. Akhirnya Warren ngebuat sebuah perusahaan surat kabar. Terus dari perusahaan surat kabar itu ya dia punya penghasilan, dan dari setelah mendapatkan penghasilan yang udah cukup lah buat biaya hidup, Warren mulai tertarik tuh ke bidang politik. Dia mulailah masuk ke bidang politik, belajar soal bidang-bidang politik, dan akhirnya dia mendaftar dan menjadi senat di Ohio pada tahun 1915 sampai 1921. Kemudian menjadi letnan gubernur di Ohio dari 1904 sampai 1906. Kemudian menjadi anggota dari Senat Ohio Distrik 13 dari tahun 1900 sampai 1904. Dan akhirnya dia menjadi presiden di USA dari tahun 1921 sampai 1923. Tapi selama perjalanannya ini Warren ini meskipun dia pandai dalam mencari solusi karena pengalamannya ya, terutama dia hidup di desa dan pindah ke kota itu kan perlu adaptasi yang luar biasa. Dan kemampuan dia adaptasi ini itu dia punya cara memecahkan solusi itu yang cukup bagus, sangat baik lah istilahnya. Tapi ya Warren sendiri dia kan memimpin senat, dan itu agak beda menjadi presiden. Ketika dia menjadi presiden, dia diminta untuk apa istilahnya, punya pandangan untuk memenuhi minat publik atau ketertarikan publik, terutama kan rakyat Amerika. Dia perlu bisa memenuhi ekspektasi rakyat Amerika. Sedangkan Warren sendiri ini punya apa ya istilahnya, kebingungan setiap kali dia perlu membuat keputusan dengan tanggung jawab yang sangat besar, terutama jika mempengaruhi ratusan ribu rakyat Amerika, lebih malah. Itu yang membuat Warren pertama kali mulai bimbang dengan bagaimana cara memimpin yang baik dan benar. Tapi ya Warren sendiri dia itu pengen buat kehidupan lebih baik karena pengalaman dia tadi merata di setiap daerah, terutama di daerah-daerah terpencil. Itu Warren, sehingga banyak tokoh-tokoh masyarakat kecil yang mengidolakan Warren dan sangat mendukung Warren karena ya memang tindakan Warren yang mengutamakan rakyat-rakyat kecil. Cuma ya kembali lagi karena Warren itu kurang bisa memutuskan, akhirnya ya banyak keputusan-keputusan yang tertunda, sehingga banyak masalah-masalah yang timbul. Dan karena masalah-masalah itu timbul mengganggu kesehatan Warren, dan Warren tak berusaha buat mencapai tujuan dia. Namun sayangnya di tengah jalan, ketika di tahun 1923 ketika perjalanan menuju San Francisco, Warren harus meninggalkan dunia di tengah perjalanan. Tapi meskipun Warren sudah tidak ada, banyak tokoh yang masih meninggalkan Warren atas upayanya untuk Amerika Serikat. Banyak ya pencapaian Warren yang luar biasa, maksudnya banyak lah orang-orang yang kayak tersentuh ketika mengetahui berita bahwa Warren itu telah meninggal dunia. Seperti itu. Itu pembahasan singkat mengenai analisis dari Warren Harding.
Oke. Selanjutnya masuk ke sesi paling terakhir. Padahal tadi udah ngomong terakhir ya, tapi masih ngomong paling terakhir lagi ya. Kepada rekan yang bertugas, dipersilahkan. Oke, kita masuk ke pembahasan paling terakhir, yaitu kesimpulan. Ya, ketemu lagi sama suara yang sama ya. Ya, maklum, yang bagiannya sama. Jadi ya, kesimpulan bisa didapat dari pembahasan mengenai Alfred Adler ini adalah bahwa impian, terus kekurangan, keinginan untuk berjuang, terus keinginan untuk mencapai tujuan, itu semua penting dalam pembentukan kepribadian seseorang. Tapi bukan berarti mereka itu menjadi hal satu-satunya hal yang diperlukan untuk membentuk kepribadian. Karena kan gimana ya, namanya juga kepribadian, dan kepribadian itu kan banyak faktor yang tak pasti dalam membentuk kepribadian seseorang. Meskipun emang meskipun emang impian, tujuan, dan juga kekurangan seorang itu memberi motivasi kepada seseorang, sehingga orang tersebut bisa menentukan gaya hidup dia, bisa menentukan kepribadian mereka buat mencapai tujuan akhir mereka. Tapi kan masih ada hal-hal lain yang juga berpengaruh ke kepribadian. Contoh kayak misalkan punyanya Freud yang masa lalu juga mempengaruhi kepribadian di masa sekarang, itu juga sama. Jadi ya, karena namanya kepribadian dan emang gak ada yang pasti, ya kesimpulannya itu tadi, impian dan kekurangan itu penting emang buat ngebentuk kepribadian. Karena dengan kita punya impian dan dengan kita punya kekurangan, kita pasti bakalan berusaha untuk menutup kekurangan kita, dan kita bakal terus berjuang biar kita bisa mencapai hal yang kita impikan, untuk mencapai impian kita sendiri. Seperti itu. Jadi ya, kalau kalian bingung mau nyimpulin gimana, simpulin aja gini. Siapa dari kita, itu kita sendiri yang menentukannya. Seperti itu. Oke. Lanjut. Ya, sekian dari kelompok 5. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah-salah kata, harap dimaafkan. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.